Puri Ageng Ngengi menyatakan maksudnya di hadapan para pengingsir Puri, perangkat desa dinas dan adat, hingga perwakilan generasi muda. Usai misa 2 jam dilaksanakan upacara melaspas pembersihan spiritual atas perlengkapan dan busana yang akan digunakan pada hari penobatan. Segala sesuatu harus suci sebagai lambang kehadiran yang baru, bukan hanya secara fisik, namun secara dharma. Ain puniki boyo sios manut penikan di Belanda bagawante lan benar-benar sesiosan titiang patut ngwentenan baos ngwentenan atur ring para penudia sareng sami inggih punika saparindikan titiang ngemakian resel lan sasanani puri mau biseke di tatkala rahina bejan. Ayo dadane sareng sami. Pertama titiang matur inik mau biseke peniki boyo jesios saking perkasan pada sementor titiang ini ketaran pada kramo sareng sami pamekas berayu wargi sareng sami. Nah, sampun mengkudang-kudang wasel nanti osana wenten pengelih titiang durung persida nagingan. Tapi kawan penikah santukan bentangan kedinasan titiang dan pemerintahan. Pengisir desa suang-suang kita kalau peniki nganganen kramo desa suang-suang titiang dahat anu bagio terus asam kura persida nagingan. Dumada dia pemaji peniki persida mamagi antar sida kada labda kada tersida sida rendon sida paripurna. Terus saling pinih mutamo lebih meningkatkan pengabdian atau ayah-ayahan sebagai seorang tokoh Puri dalam kaitan dengan masyarakat dan juga dalam kaitan dengan niskala. Tentu sudah dimulai dari beberapa bulan yang lalu mempersiapkan baik menyusun panitia, kemudian mengadakan rapat-rapat persiapan. Nah, sehingga dari keadaan itu maka mulailah ada suatu tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan pada saat puncak acara, termasuk juga 2 hari sebelum puncak acara, yaitu 2 hari sebelum puncak acara dilaksanakan Mopopade. Ya, itu sudah dilaksanakan kemarin tanggal 5 siang. Kemudian pada hari ini adalah melaksanakan penyucian busana dan uperenge. Jadi perlengkapan
beliau dalam kaitan dengan melaksanakan Biseko Ratu. Dan pada hari ini juga, tadi beliau di hadapan seluruh keluarga besar Puri Mengui, termasuk beberapa tokoh masyarakat, menyampaikan bahwa beliau akan melaksanakan kegiatan Mobiseko ini. Tujuannya jelas tidak untuk menunjukkan bahwa beliau lebih tinggi dari yang lain, tetapi untuk meningkatkan pengabdian. Itu ditekankan oleh beliau. Anak Agung Gede Agung adalah putra tunggal dari Ida Cokorda Punggawe dan Ida Cokorda Istri Karang yang dinobatkan pada tahun 1946 dan memimpin hingga tahun 2001. Terlahir 25 Mei 1940. Dari salah satu jantung peradaban spiritual Bali, inilah satu babak penting dalam sejarah tradisi kerajaan yang masih hidup, penobatan Ida Cokorda Mengui ke-13. Sebuah peristiwa sakral yang tidak hanya menandai regenerasi kepemimpinan adat dan spiritual, tetapi juga mewariskan nilai luhur kebudayaan Bali yang adiluhung. Diawali dengan iring-iringan dari Puri Ageng Mengui menuju Pura Taman Ayun. Ratusan orang berjalan dalam barisan rapi membawa lambang-lambang kejayaan seperti tambur Karangasem, baris Cakramanggu Buana, Uparengga, tumbak, kober dan petaka pusaka Puri, termasuk Ida Penglingsir Puri yang akan dinobatkan. Iringan musik tradisional Semar Pegulingan dan Gong Suling menggema dalam keheningan, menyempurnakan nuansa sakral dalam perjalanan spiritual ini.
Kepada saya pribadi dan atas nama keluarga besar Puri Ageng Mengui beserta Manu Kata Mendalam mengaturkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu menghadiri dan menyaksikan secara langsung penobatan saya, Anak Agung Gede Agung, Pemisir Puri Ageng Mengui menjadi Ide Sukoder yang dalam tradisi hidup Bali disebut dengan Biseke Ide Sukoder. Upacara Biseke Ide Sukoder terhadap diri saya pada hari ini adalah merupakan suatu ritual agama. Khususnya di sini adalah agama Hindu yang sangat sakral dan mengandung banyak makna sebagai penyucian diri yang diikuti dengan penobatan dan pemberian nama baru atau gelar. Ritual ini tidak semata-mata hanya berkaitan dengan status sosial, akan tetapi lebih saya tujukan kepada peningkatan tanggung jawab. Khususnya di sini adalah tanggung jawab spiritual untuk menjaga kerukunan nilai-nilai agama ini dan adat istiadat Bali beserta bersama-sama dengan keluarga besar Puri Ageng Mengui, masyarakat Mangu Katandara dan sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur kami. Terakhir, oleh orang tua saya, Ide Sukoder Mengui ke-12 dengan permaisuri beliau, Ide Sukoder istri, putri dari Raja Karangasem. Dari bumi Mengui, tepatnya di Pura Taman Ayun yang sudah ada sejak abad ke-17, kini sejarah kembali ditulis. Disinilah pada 7 Juli 2025, lahir kembali sebuah kepemimpinan yang ditunggu-tunggu selama 24 tahun.
memanggil Kesempatan Astepuri Ruli Ageng Mengui bersama Mangu Kertel Mandala Mengui dan juga masyarakat Badung Bali pada umumnya. Upacara penobatan Kiri Cokoda Mengui secara simbolis dan kultural menunjukkan keberlangsungan tradisi dan budaya Bali yang kaya dan beragam. Bukan hanya sebuah kehormatan buat kami, tapi melainkan juga bentuk pengakuan kita bersama atas pentingnya menjaga warisan budaya dan jati diri bangsa yang salah satunya terpancar dari tanah Mengui Bali. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini baru saja kita menyaksikan sebuah karya agung budaya di mana upacara penumagedan atau penobatan Ida Cokoda dilaksanakan dengan penuh taksyuf, penuh harisma sebagai penanda keberlanjutan warisan leluhur dan tatanan adat yang terjaga hingga kali ini, hingga saat ini. Upacara ini tidak hanya memperlihatkan sisi spiritual dan simbolis, tetapi juga menjadi momentum pelestarian nilai-nilai tradisi dalam arus zaman yang kian makin cepat. Hari ini saya selaku Bupati Badung menghadiri kegiatan penobatan Ratu Cokoda Mengui yang ke-13. Ini adalah merupakan satu kegiatan dalam rangka pelestarian budaya, karena bagaimanapun juga Bali memang sudah saatnya kita ikut berbuat terutama dalam rangka tetap menjaga warisan-warisan pendahulu kita, termasuk salah satu bagaimana dalam rangka mendorong pengembangan kegiatan pada hari ini. Kegiatan hari ini tidak sifatnya feodal, orang bilang, tetapi malah ini adalah bagian daripada bagaimana kita mengajakkan budaya kita. Inilah yang harus kita dukung. Terlebih-lebih lagi Bali secara umum dan Badung secara khususnya adalah satu daerah yang memang hidup dari pariwisata. Tentu kondisi ini harus kita dorong penuh sehingga dunia akan mengetahui beginilah kehidupan Bali yang memang kita harus jaga.